Oke, jadi di bab ini kita akan menjelaskan tentang control and IS atau pengendalian sistem informasi akuntansi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Poppy Desyana Zahida dengan NPM akhir 007, ada Faisa Kila Aziz Faptian dengan NPM akhir 009, saya Irina Sintia Mitampupulon dengan NPM akhir 035 dan Fajar Narendra Praditya dengan NPM akhir 110. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengendalian sistem informasi akuntansi. Itu pilar yang memastikan sebuah perusahaan berjalan dengan jujur, efisien, dan datanya bisa dipercaya. Seperti SIA itu sebagai sistem saraf perusahaan untuk mengendalikan antibodi yang menjaganya dari kesalahan atau kecurangan sistem perusahaan. Dalam bab ini itu pengendalian sangat krusial untuk mencegah fraud atau kecurangan dan error atau kesalahan. Itu kerangka kerja yang paling sering digunakan adalah COSO, Internal Control Integrate Framework. Itu contohnya punya 5 komponen pengendalian. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, itu nada dari organisasi budaya integritas. Yang kedua penilaian risiko, mengidentifikasi apa saja yang bisa salah. Yang ketiga aktivitas pengendalian, itu seperti kebijakan seperti pemisahan tugas atau segregation of duties. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, itu untuk memastikan data mengalir dengan benar. Dan 5 pemantauan monitoring untuk mengawasi apakah sistem masih berjalan efektif. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, organisasi saat ini menghadapi berbagai macam ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Karena yang pertama itu banyak pegawai yang memiliki akses ke informasi. Selanjutnya, sistem jaringan komputer yang tersebar sehingga sulit untuk dikendalikan. Yang ketiga, ada akses sistem oleh pelanggan dan pemasok. Yang keempat, ada kurangnya kesadaran perusahaan dalam keamanan sistem. Nah, banyak perusahaan gagal melindungi informasi ini karena menganggap risiko kehilangan data tuh terlalu kecil. Terus tidak memahami masalah pengendalian dalam sistem berbasis internet. Terus tidak menganggap informasi sebagai aset yang strategis. Selanjutnya lebih memprioritaskan terhadap produktivitas dan biaya daripada pengendaliannya. Nah, konsep pentingnya itu ancaman itu peristiwa yang berpotensi merusak sistem informasi atau organisasi. Dampak dari ancaman itu bisa kerugian finansial yang mungkin terjadi jika ancaman itu beneran terjadi gitu. Nah, terus kemungkinan ada atau risikonya, probabilitas atau kemungkinan terjadinya ancaman. Nah, selanjutnya konsep pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini adalah proses yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuannya. Tujuan selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian yang pertama ada preventive control atau pengendalian pencegahan. Itu pengendalian yang bertujuan untuk mencegah datangnya ancaman, mencegah masalah sebelum terjadi. Efisiensi operasional, memastikan kepatuhan terhadap pemisahan tugas. Namun, pengendalian internal hanya memberikan keyakinan yang kedua ada atau reasonable Detective control atau pengendalian yang mutlak. Nah, pengendalian yang bertujuan pengendalian dapat terjadi karena kesalahan atau kecurangan pada manusia setelah terjadi sangat wajar ancaman terjadi. tersebut. Yang kedua itu contohnya ada kesalahan penilaian. Yang ketiga ada penyalahgunaan perhitungan oleh manajemen. Yang ketiga ada yang keempat ada kontrol atau kerjasama untuk melakukan kecurangan. Ini adalah pengendalian untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan kerugian. Contohnya backup data, prosedur perbaikan kesalahan. Yang keempat ada kategori pengendalian. Yang pertama itu ada general control atau pengendalian umum. Pengendalian ini yang menjamin stabilitas keseluruhan sistem informasi. Contohnya keamanan teknologi informasi, pengendalian pengembangan sistem, pengendalian infrastruktur TI. Yang kedua ada application control.
pengendalian yang memastikan keakuratan dan validitas transaksi dalam sebuah sistem. Pengendalian ini mencakup input data, pemrosesan data, penyimpanan data, dan pelaporan data. Selanjutnya ada level of control. Jadi level of control ini digunakan dengan 4 sistem pengendalian utama. Pertama, belief system. Sistem yang menyampaikan nilai, visi, dan misi perusahaan kepada karyawan. Yang kedua, ada boundary system atau sistem yang menentukan batasan perilaku dan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, ada diagnostic control system. Sistem yang memantau kinerja organisasi dengan membandingkan hasil dan target setelah terjadi. Contohnya tuh anggaran dan laporan kinerja. Nah, yang keempat itu ada interactive control system. Sistem yang mendorong komunikasi antara manajemen dan karyawan mengenai strategi dan peluang bisnis. Selanjutnya ada control framework atau kerangka kerja pengendalian. Nah, ini tuh ada 2. Yang pertama COBIT framework itu atau COBIT dikembangkan oleh ISACA untuk tata kelola dan pengendalian teknologi informasi. Tujuan COBIT itu membantu manajemen mengevaluasi pengendalian sistem TI, terus menjamin keamanan sistem informasi dan juga membantu proses audit sistem informasi. Nah, prinsip COBIT ini sendiri yang pertama ada memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mencakup keseluruhan organisasi, menggunakan kerangka kerja terpadu, pendekatan holistik, dan memisahkan tata kelola dan manajemen. Nah, yang kedua itu ada COSO atau COSO, Internal Control Framework, kerangka pengendalian internal yang paling banyak digunakan. Jadi, COSO ini memiliki 5 komponen utama dan 17 prinsip. Komponen COSO ini yang ada 5 itu ada pertama lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua ada penilaian resiko atau risk assessment. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat ada informasi dan komunikasi. Yang kelima ada pemantauan atau monitoring. Selanjutnya lingkungan pengendalian. Yang tadi dari komponen itu yang pertama ada lingkungan pengendalian. Nah, di lingkungan pengendalian ini adalah budaya organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Faktor yang mempengaruhi itu filosofi manajemen dan sikap terhadap resiko. Yang kedua ada integritas dan nilai etika serta pengawasan oleh dewan direksi. Nah, lingkungan pengendalian ini yang lemah dapat menyebabkan kegagalan besar seperti kasus Enron. Yang kedua ada penilaian risiko. Manajemen harus mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Jenis-jenis risiko itu ada inherent risk atau risiko yang sebelum adanya pengendalian, residual risk, risiko yang masih tersisa setelah pengendalian diterapkan. Nah, strategi menghadapi resiko yang pertama ada reduce atau mengurangi. Itu membuat pengendalian internal. Yang kedua ada accept atau menerima. Itu menerima resiko tersebut. Dan yang ketiga ada share atau membagi, memindahkan resiko, misalnya asuransi gitu ya. Yang keempat ada avoid atau menghindari. Jadi menghentikan aktivitas yang sangat amat berisiko. Tuh. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian memastikan bahwa strategi pengelolaan risiko dijalankan dengan baik. Contohnya, otorisasi transaksi, pemisahan tugas, dan pengendalian pengembangan proyek. Yang ketiga, ada otorisasi. Otorisasi adalah izin yang memberikan kepada pegawai untuk melakukan tugas tersebut. Jenis otorisasi itu ada specific authorization,
digunakan untuk transaksi penting atau yang transaksi besar. General authorization itu digunakan untuk transaksi rutin yang pada umumnya. Terus dalam komputer modern, otorisasi dapat menggunakan tanda tangan digital. Itu. Nah, terus pemisahan tugas itu untuk mencegah kecurangan tugas harus dipisah menjadi 3 fungsi. Pertama, authorization, menyetujui transaksi. Yang kedua, ada recording, mencatat transaksi. Yang ketiga, ada custody atau menyimpan atau mengelola aset. Jika satu orang menggunakan ketiga fungsi tersebut, risiko kecurangan akan meningkat. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai control environment. Control environment adalah budaya atau lingkungan dalam perusahaan yang menjadi dasar bagi seluruh sistem pengendalian internal perusahaan. Lingkungan ini mempengaruhi bagaimana organisasi menetapkan strategi dan tujuan, menjalankan aktivitas bisnis, serta mengidentifikasi dan mengelola resiko. Jadi, jika lingkungan pengendalian ini lemah, maka sistem pengendalian dan manajemen risiko juga cenderung akan gagal. Lingkungan pengendalian terdiri dari beberapa unsur utama. Dan yang pertama, manajemen filosofi, operation style, and risk appetite. Filosofi manajemen mencerminkan sikap dan pandangan manajemen terhadap risiko dan pengendalian. Manajemen harus menetapkan tone at the top dengan menunjukkan komitmen terhadap integritas dan pengendalian internal yang kuat. Selain itu, perusahaan memiliki risk appetite, yaitu tingkat risiko yang bersedia diterima untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada komitmen terhadap integritas, nilai etika, dan kompetensi. Yakni perusahaan perlu membangun budaya yang menekankan pada integritas dan perilaku etis, lalu kompetensi karyawan dan kepatuhan terhadap kode etik. Untuk membangun budaya ini, cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain, yang pertama membuat kode etik tertulis, memberikan pelatihan etika, memberikan penghargaan pada perilaku jujur, dan menindak tegas pelanggaran ataupun kecurangan. Lalu yang selanjutnya, pengawasan internal oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi berperan sebagai pengawas independen terhadap manajemen. Mereka bertanggung jawab untuk meninjau strategi perusahaan, mengevaluasi keputusan, dan memastikan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik. Pada perusahaan publik biasanya terdapat audit komite yang mengawasi pelaporan keuangan, patuhan regulasi, serta aktivitas auditor internal dan eksternal. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi menyediakan kerangka kerja untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas perusahaan. Struktur yang jelas membantu menentukan garis pemenang, tanggung jawab, serta aliran informasi dalam organisasi. Struktur yang terlalu kompleks atau tidak jelas dapat menimbulkan masalah pengendalian. Lalu selanjutnya ada metode penetapan wewenang dan tanggung jawab.
Di sini manajemen harus menetapkan tujuan organisasi, membagi tanggung jawab kepada unit dan individu, serta memastikan setiap karyawan memahami perannya. Hal ini biasanya dapat dilakukan melalui berbagai cara, yakni diantaranya mendeskripsikan pekerjaan, mengadakan pelatihan, lalu membuat kebijakan dan prosedur tertulis, dan membuat manual kebijakan perusahaan. Lalu selanjutnya kebijakan sumber daya manusia. Kebijakan SDM membantu memastikan perusahaan memiliki karyawan yang jujur dan kompeten. Contohnya seperti proses rekrutmen dan background check, lalu sistem evaluasi dan promosi, pelatihan karyawan, dan rotasi pekerjaan, dan cuti wajib untuk mencegah kecurangan. Lalu selanjutnya pengaruh eksternal perusahaan. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh berbagai pihak eksternal seperti regulator pemerintah, standar akuntansi, aturan bursa efek, dan lembaga pengawas industri. Pengaruh eksternal ini mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan dan meningkatkan kualitas pengendalian internal perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasil Sofian. Dengan NPM Mahir 009, di sini saya akan membahas tentang risk assessment dan risk response. Oke, jadi perbedaan risk assessment dan risk response itu sebenarnya simpel sih. Risk assessment is the process of identifying and estimating risk that could disrupt the accounting information system. Well, risk response is more of the action, the solution of that risk. Jadi assessment itu lebih ke proses mengidentifikasi masalah ya, yang mungkin akan bisa disrupt atau mengganggu sistem informasi akuntansi suatu perusahaan. Sedangkan kalau kita membedakannya dengan risk response itu lebih ke aksinya, kayak solusi yang kita temukan dan apa yang harus kita lakukan agar resiko itu tuh tidak sebesar-besar itu amat, bahwa kita akan mendapat keuntungan yang besar dan juga mampu memaksimalkan hasil dengan meminimalisir resiko. Jadi misalnya nih, perusahaan menggunakan sistem akuntansi yang berbasis komputer. Nah, itu pun pasti ada resikonya. Contoh, data transaksi bila hilang akan hilang jika server rusak. Jadi, jika dia menggunakan komputer sebagai basis penyimpanan datanya, giliran itu servernya rusak, resikonya pasti kehilangan data dong. Dan kedua, karyawan bisa mengubah data tanpa izin karena ini hanya disimpan sekitar komputer biasa aja. Ini tidak dilindungi di defense system yang mungkin lebih ketat atau dengan pengawasan yang lebih strict, itu tidak ada sama sekali. Jadi agar risiko tersebut itu bisa diidentifikasi dan dianalisis. Kalau dalam konteks risk response, contohnya itu seperti penggunaan sistem yang tidak aman. Mungkin perusahaan menggunakan sistem yang kurang terpercaya lah, mungkin kayak backup datanya tidak ada, password sistem juga tidak sebegitu ketat, dan mungkin otoritas aksesnya terlalu luas. Nah, setelah membahas itu, kita manajemen itu bisa merespon risiko tersebut dengan 4 cara ini. Yang pertama itu reduce, yang kedua accept, yang ketiga share, yang keempat avoid. Jadi apa itu reduce? Reduce itu kita mengurangi kemungkinan atau dampak resiko tersebut. Mungkin kadang-kadang kalau resiko ini tidak bisa dihindari, setidaknya kita bisa meminimalisir dampak atau impact dari resiko tersebut itu bisa diperkecil lah sebisa mungkin. Accept, sedangkan accept itu lebih ke menerima resiko karena dampaknya mungkin
minor lah, dan pencegahannya itu tidak sebegitu mengefek. Kalaupun kita cegah ya dampaknya juga nggak segitu banyak, kalaupun nggak dicegah ya segitu-segitu aja damage-nya yang nggak signifikan lah. Itu bisa menggunakan cara accept, jadi membiarkan saja resikonya, tetap menjalankan plan awal, yaitu selanjutnya share. Jadi kita memindahkan resiko awal ini ke pihak yang lain. Jadi contoh, kita memindahkan resikonya itu ke pihak asuransi, atau misalkan kalau kita ada resiko dengan basis IT, kita kasih aja ke outsourcing IT. Terus yang terakhir avoid. Misalnya resikonya sudah terlalu besar, resikonya sudah mungkin tidak bisa ditoleransi lah, kalaupun ada high risk high reward, itu tetap dampaknya ke perusahaan itu bisa sangat besar. Manajemen mungkin akan mengambil cara avoid, yaitu menghindari, karena mungkin setelah dievaluasi baik-baik, mungkin memang kurang baik untuk perusahaan untuk mengambil resiko ini, maka sebaiknya dihindari. Jadi ya kesimpulannya, semua cara-cara ini itu bisa menyesuaikan kondisi yang dialami perusahaan. Jadi tidak bisa kita menggunakan satu dan kita merasa bahwa itulah yang paling penting, itu tidak bisa, karena lingkungan pasti berubah-ubah terus dan kita harus mengikut dan beradaptasi juga.